Boru si tangga. Memang beda donya. Boru si lele do semangusok. Ini udah ni repot. Berbeda ya mak. Karena katulah merlega. Itu. Emang aku udah nyamar sih buat. Ido nah dokon nakin. Tapi no doktor. Boy alai. Apa tahunan yang boy. Alai molorong kesepakatan boy itu. Nah, boy tong molo boy petong molo imana. Pasti ada dong kejadian itu nih dok lesi lambung. Makanya hudok boy do alai terima mari sikonan non. Itu dah bah. Biasanya pasti ada dong si songoni natarito. Taraha pasti ada dong di ulang ini pasti jangan kan di ulang di perdaran ngulun nabi ada dong. Neng kejar lari anak aja dong. Emang kalau misalnya ulang berbeda kayak gitu kayak mana penengahnya? Raja Perhata atau kayak gimana nya? Ada lagi ada di mana cara bilangnya? Nah selesai pak, dua lagi taringok tuh ada di paling berbeda. Cuma ini itu. Bilang. Cuma nih. Gini toh. Orang tua itu berapa? Nah tua. Siapa? Bukan aku ya tadi toh, bukan dari aku. Iya bukan. Baru apa? Mama itu baru apa? Manurung. Ada mak tua itu? Apa? Hah? Apa itu? Mak tua. Enggak, dari mama. Mama Pangguaren. Oh, yang muda lah, yang muda. Inang muda ada kenapa? Nah, itu kan ada anak inang muda kita itu. Semisal lah itu sama anaknya itu gimana menurut itu? Walaupun beda marga. Iya, kalau ya nggak boleh lah. Cuman kan kayak gini toh, kan ada istilah kayak gini toh. Misal mamaku manurung, tulang pula kau berarti kayak ibarat kayak gitu. Tapi nanti dibilang kan bukan tulang kandung yang diambil. Jadi nggak apa-apa lah. Nah itu aja aku masih bingung gitu. Padahal di sisi lain yang gue dengar ya tetap nggak boleh. Nah berarti mungkin dari konsep itu pun diambil juga yang kayak gitu itu. Jadi kayak sama-sama mama boru manurung lah let's say. Tapi kan udah beda opung. Nah itu beda ini kan. Jadi itu makanya aku juga masih bingung jujur aja. Aku bukan lahir besar di kampung, bukan di kampung kita itu. Maksudnya aku lahir besar di perantauan ya. Makanya aku juga penasaran hal-hal kayak gini nih. Itu yang bikin dapat susah, dapat jodoh orang Batak ini tuh. Karena larinya semua ke adat, semua larinya ke adat. Dari mama kan betul aku itu banyak marga. Tapi pernah ketemu sama Manurung dibilang pernah kapan ya, bulan-bulan lalu lah kan, kerap gitulah kawan-kawan. Terakhir baru tahu aku dia marga Manurung kan. Aku bilang lah tulang apa berarti, aku bilang gitu. Terus dia bilang kok bisa tulang, kata dia. Iya mamaku baru Manurung, aku bilang. Terus dia bilang bisanya kita, kata dia, kan toh bukan kandung, yang kandung ya nggak boleh. Itu bingung, sedangkan mama selalu kayak ngomong tulang itu nggak boleh, kalau nggak tulangmu opungmu nggak boleh, kau bilang apa itu kayak gitu. Makanya kadang ya itulah, walaupun beda opung itu, kalau udah yang namanya tulang tetap tulang, nggak bisa. Tapi gini, cuma aja kadang itu kan tulang itu ngomongnya nggak harusnya, masih bisa nya apa Setabi yo ini kasus anak mama tuaku kandung. Mama tuaku itu baru dialap baru Raja Guguk. Mamanya berarti Senturi, sama lah mamaku kan. Lahirlah itu aku ini kan, dia nikah sama marga Senturi. Otomatis kan mamanya baru Senturi, nikah sama Senturi, artinya kan tulangnya itu nikah loh. Itu dari Muara. Aku bisa buktiin karena itu aku kandung lah, anak mama tua aku kandung. Memang di saat itu kontroversi, saat adat itu pembahasan tuh memang sangat kontroversi. Bahkan ya dari punguan kami juga dari Senturi itu sempat clash, tapi secara ngedukung dari punguan Senturi mendukung. Ya kan, kalau aku pribadi ngambil sikap enggak, walaupun itu aku
posisiku di situ ada dapat undangan, aku enggak. Karena apa? Artinya ketika aku datang artinya aku menyetujui kan gitu. Itu secara frontal. Nah, berlalulah waktu. Sekarang kalau nggak salah udah berjalan 10 tahun. Ya maaf, lahir anaknya. Dua-duanya buru, cacat. Nah, itulah yang menjadi efek daripada itu yang ku bilang tadi. itu tuh Boleh, tapi mengerikan. ingat, siap enggak untuk nerima, dan itu fakta. Itu yang ku maksud tadi. Aku nggak ngelarang kalian mau tar bere, cuman itu faktanya, siap nggak kalian gitu untuk nerima kenyataan pahit hal-hal seperti itu aja sih. Nah, kalau soal ini tuh ada penasaran aku kan. Kalau bicara soal yang cacat ini emang pernah aku dengar. Kayak adat kita itu konsekuensinya pasti ke arah situ kan gitu. Nah, cuman ada satu hal yang pernah aku jarang ku dengar yang pariban kandung. Ya, pariban kandung nikah anaknya cacat jarang. Padahal secara biologi ini maaf ya, maksudnya bukan ngajar-ngajar. Secara cuman maksudnya kedokteran penasaran lah, aja. secara kedokteran itu. Iya. Kan Insen. kita pernah dengar kayak kalau masih pariban kandung ini kan memang ibaratnya masih kandung lah sepupu satu kali kan. Ido, satu darah. Tapi masih satu darah lagi kan gitu. Nah, kenapa justru yang kita pelajari di biologi, aku sih pribadi belum pernah aku dengar pariban kandung karena tulangku nikahin pariban kandungnya kayak gitu-gitu. Beberapa temanku juga gitu, tapi nggak ada case yang kayak anaknya lahir cacat. Makanya kadang apa ya? Agak-agak unik dan gimana gitu kalau ada tanda-tanda ini. Bingung kalau misalnya ini. Malah aku bisa tambahin, malah yang marpariban justru hidupnya lebih bahagia ya. Padahal secara kedokteran, secara apa kan? Enggak, bapakku sama mamaku dulu marpariban kandung, kami 3 sehat-sehat aja. Nah itu. Gak ada Iya, apa-apa, ya beda kan? aja gitu. Makanya aku bilang secara biologi itu aku bilang berbanding kebalik kan kayak tadi. Sedangkan yang kadarnya udah konteksnya beda opung kan. Memang Udah jauh gitu ya. Kan? Dapat hal kayak gitu loh. Malah jadi buat perkara gitu kan. Padahal yang marpariban kandung pun kayaknya bahagia-bahagia aja gitu kan. Tapi memang aneh jadinya sebenarnya. Ada kan, tapi lucu. Amazed sekali gitu loh sama adat Batak ini. Ibaratnya opung-opung kita, makanya aku pun pribadi walaupun aku gak begitu memahami adat kita ini, tapi kayak kalau memang gitunya di peraturan atau di adat kita akan kuikuti. Karena apa? Karena aku pikir gini, opung-opung kita terdahulu nggak mungkin lah asal-asal buat peraturan itu, pasti ada alurnya kan kayak gitu. Karena Tujuannya. secara apa bukan yang mau dibilang BTL terserah lah, tapi dari sistem adat menurut aku tipikal yang akan ngikutin. Makanya kadang kalau orang ngomong masih bisa yang kita tahu apa, aku bilang suka kau lah, aku gak mau main-main, carilah yang lain. Karena kayak gitu, gak mau main panas pak. Jadi aku coba kasih kasih masukan prinsip dalam adat gitu, apalagi Batak kerasnya adat ini. Bagiku gini, oke, jangankan aturan negara, peraturan pemerintah, peraturan Tuhan pun 10 tita kita bisa langgar. Ketika kita bicara aturan adat itu sangat berat, bener nggak? Iya, Sementara aturan negara, aturan hukum, aturan Tuhan itu tertulis. Aturan adat nggak tertulis loh. Tidak ada tertulis dimanapun. Tapi itu sangat ditaati. Itu yang makanya aku bilang kerasnya adat itu menjadi tanggung resiko kita pribadi masing-masing. Itu aja sih. Karena apa itu? Itu tertulisnya bukan tertulis secara harafiah, enggak, tertulisnya di darah kita. Iya. Kalau kurasa ya. Iya. Di darah kita. Tapi kan secara real tidak ada aturan dan peraturan kan gitu. Secara tertulis lisan. Nah gitu, kayak hukum Taurat ada. Bahkan masih ada sampai sekarang. Hukum negara ada. Tapi di adat nggak ada tertulis istilahnya secara detail begini. Cuman seperti itu yang bilang, mulut ke mulut tapi mendarah daging. Gitu. Itu kerasnya adat Batak. Pas itu. Itu aja sih. Tapi Shalom. Iya Jo, kenapa kau mental? Tumben main kesini kau Jo. Gimana, aman grup bebas? Bang, mantau dulu bang, mantau. Oke, ntar lagi aku habis maghrib ke situ kita. Apa tadi? Gimana itu? Lanjut tuh. Itu Alexa. Enggak, aku
Aku mau nanya juga lah, kan kita kan biasanya cuma terpaku sama orang mama ya, orang mama, orang bapak kan gitu, silsilah mama, silsilah mama bapak kita jarang kan toh mengetahui. Nah kalau aku tanya, misalnya dari mama kan baru Manalu, bapak opung baru Raja Gugu, kan gitu. Nah itu kan kalau panggilan kita panggilnya apa, opung ya, opung kan, karena tulangnya mama toh. Tulangnya mama, tulangnya bapak. Iya betul. Nah, kalau kita ketemu sama yang sefam juga atau satu rumpun sama opung boru kita, itu juga hitungannya boleh atau nggak boleh sih? Boleh. Enggak, kau nariknya dari opung mana? Nggak ngerti aku, maksudnya kayak apa? Iya, nariknya dari opung boru mana? Misalnya aku katakan biasanya kan kita cuma ngebahas sampai di titik cuman mama boru apa? Oh, tar tulang, udah nggak bisa. Nah, sekarang kalau aku tanya opung boru, kalau kita lihat opung boruku dari mama kan Manalu, opung boru dari bapak Raja Gugu. Nah, kalau kita ambil dari situ, apakah itu masih bisa kita mardohan atau nggak boleh, kita juga masih pacaran kayak gitu sama mereka juga nggak boleh marga serumpun dengan mereka, boleh atau nggak sih hitungannya itu sampai di taraf itu? Dapat nggak? Boleh juga itu. Nggak boleh juga. Karena dari awal udah nggak bisa ya. Karena gini tuh, kalau dari bapak gue Raja Guguk ya, Iya. gua tulang muna me Raja Guguk, Haritonang. Nah, Jadi kalau ada pun laki-laki yang marga Haritonang, ya itu sapalah dengan tulang. Kalau ditanya kenapa tulang, karena punggoru Haritonang dari bapak, itu saja. Nah, kalau untuk dari mama, Boru Manalu ya. iya. Nah, kalau ada marga Manalu atau Purba Simamora, itu tetap itu manggil tulang sama mereka, alana tulang rorogo meh. Karena itunya upung, berarti tulangnya mama lah itu. Iya, betul. Begitu. Ya kalau Dari situ juga nggak boleh kan? iya, dari situ juga nggak boleh tuh. Sama seperti yang dibilang oleh Siombing tadi, kalau sudah kalau sudah saling mencintai ya, kalau sudah menikah katanya apa boleh buat. Begitu. Kalau pada umumnya nggak bisa. Itu yang membuat adat Batak ini rumit dan peparannya pun jomblo semua. Itu. Dan Itu bisa sebenarnya jadi tindakannya, makanya kita cenderung bukan nama kita bilang di luar. Boru apa kau itu? Boru Iya. apa kau? Marga apa kau itu? Boru apa? Kan gitu. Kadang kan ya guru apa, kan nggak kiranya ini opungnya guru apa gitu ya kan? Iya sih, memang betul-betul. Ya sebenarnya masih, kalau dibilang masih jauh sih, masih opung. Ini kan generasi penerus kan gitu. Iya. Nah kalau sudah si cowok ini nggak memikirkan ke situ, ya udah dijalani aja. Nanti di akhir belakangan itu contoh nih, udah ada si cowok sama si cewek nih, udah tahu ini si cewek ini nggak bisa sama dia karena dari opungnya itu kan begitu. Nanti dijalani aja tuh, nanti udahlah nggak apa-apa lah, udah terlanjur gitu. Iya sih. Nanti yang bikin apanya pas mereka udah nikah, pas mau ngasih ulus, di situ lah kenanya. Ribet, iya. Ribet Ini bingung sampai jalurnya. sih harus kita perhatiin sih itu, biar kita tahu mana yang nggak boleh. Maksudnya kan ini tadi berarti udah 2 generasi di atas lah kan.